عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Di saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam suasana penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam salat jamaah dan mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala inginkan lain, maka hal itu pasti terjadi. Tapi Allah menginginkan apa? Allah menginginkan betul kebaikan kepada kita. Karena itu syukuri nikmat ini, syukuri kemuliaan ini, dan manfaatkanlah betul-betul ilmu yang kita dapatkan untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan selesai hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah taubat beliau bersama dua sahabat mulia yang lainnya radhiyallahu anhum. Hadis selanjutnya qala al-Imam Abu Zakaria
Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Nujayd bidhammin nun wa fathil jim, Imran ibn al-Husayn Imran ibn al-Husayn al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhayna atat Nabiyallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Nabiyallah asabtu hadda fa'aqimhu alayya fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waliyaha faqal ahsin ilayha fa idza wada'at fa'ti fafa'al fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fashukkat 'alaiha shuddat iya saya di sini shukkat bahwa shukkat فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى رواه مسلم. طيب dari sahabat Abi Nujayd, mimnya di dhammah dan jimnya di fathah, Nujayd tasghir dari Najd. Imran ibn al-Husayn, nama beliau Imran, nama bapak beliau Al-Husayn Al-Khuzai radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Imran dan bapaknya yang keduanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, annam ra'ah, bahwa sungguh seorang wanita min Juhayna, dari Juhayna, sebuah tempat, atat telah mendatangi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, wa hiya hubla, dia dalam keadaan hamil, minaz zina, karena perbuatan zina. Faqalat, maka segera dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah,
asabtu hadda, saya telah tertimpa hukuman, fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah dia kepadaku. Jadi datang minta supaya ditegakkan hukum zina. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waliyaha, maka Nabi memanggil walinya, wali si wanita. Faqal, Nabi berpesan kepada walinya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Fa idza wada'at, maka jika dia telah melahirkan, fa'tini, bawa dia, datanglah kepadaku. Fafa'al, maka dia pun melakukan. Setelah datang, fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun memerintahkan kepada si wanita, fashuddat 'alaiha thiyabuha, maka pakaiannya pun syuddat, semakin diikat, berkuat. Tsumma amara biha, kemudian Nabi pun memerintahkan proses rajam, farujimat, maka dia pun dirajam. Tsumma, kemudian kalimat tsumma menunjukkan urutan tetapi ada waktu. Ya. Kemudian Nabi mensolatinya, artinya selesai dirajam, dia sudah meninggal, dikeluarkan, diselenggarakan jenazahnya, dan Nabi ini langsung. Kemudian Nabi mensolatinya. Faqala lahu Umar, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zana, kamu mensolatinya wahai Nabi Allah, padahal dia telah berzina. Lihat Umar, khirah terhadap dosa. Iya, kebencian terhadap dosa. Radhiyallahu anhu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, laqad, sungguh, betul-betul, tabat, dia telah bertaubat. Taubatan, dengan sebuah taubat, lau qusimat, yang seandainya dibagi, baina sab'in, di antara 70 min ahli Madinah, dari penduduk Madinah, lawasi'athum, maka taubat ini masih terlalu luas, masih sangat luas, masih melingkup mereka. Kemudian Nabi lanjutkan, wa hal wajadta, dan apakah engkau menjumpai taubatan, ada taubat afdalah, yang lebih afdal, min anjadat bi nafsiha lillah, dari wanita yang telah menyerahkan jiwanya, dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Hadis ini adalah hadis terakhir. Masih ada sekitar 2 hadis lagi dalam bab taubat ini. Ini adalah hadis-hadis terakhir yang beliau rahimahullahu ta'ala sampaikan kepada kita, yang berhubungan dengan taubat. Dan hadis yang kali ini diriwayatkan oleh Imam
Muslim rahimahullahu ta'ala. Kisah yang dikisahkan oleh sahabat Imran Ibn al-Husayn al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Kunya beliau Abu Nujaid, bahwa seorang wanita dari Juhaina mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menjelaskan kepada kita kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penyampai, sebagai pemberi penjelas, sebagai pembawa risalah, bahwa beliau tidak tertutup dari lelaki, wanita, semuanya bisa langsung menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam beberapa riwayat ada perizinan. Bahkan ada yang menjaga pintu Nabi SAW, minta izin dulu. Hanya sebagian riwayat ada langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penggambaran ini memberi ilmu kepada kita bahwa Nabi SAW dalam menyampaikan agama itu tidak tertutup, sempurna agama itu sampai. Masalah ini, masalah itu, pertanyaan ini, pertanyaan itu, Nabi yang didatangi dan Nabi menyampaikannya. Baik. Wanita yang datang kali ini adalah seorang wanita dalam keadaan hamil dari perbuatan zina. Dilihat dari hukumannya, dia dirajam, berarti si wanita sudah berkeluarga. Dirajam sampai meninggal. Kalau seandainya tidak, maka dicambuk. Dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah." Kalimat wahai Nabi Allah adalah pernyataan, pengakuan si wanita bahwa dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita katakan beliau Rasulnya Allah, beliau Nabi Allah, itu artinya kita akui bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai Nabi Allah, asabtu hadda, saya telah tertimpa hadda hukuman. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah dia alayya kepadaku. Tegakkanlah dia padaku. Ini luar biasa ya. Kalimat si wanita asabtu hadda memberi ilmu kepada kita bahwa dia tahu hukuman bagi pelaku zina. Kenapa dia tahu? Karena penyampaian agama sempurna di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga pelaksanaan hukuman yang semisal ini disaksikan oleh masyarakat. Makanya mereka bisa mengetahuinya. Jadi dia datang dalam keadaan tahu hukumannya, dirajam
sampai mati. Dirajam, orang yang mau dirajam itu ditanam dulu. Kemudian setelah itu dilempar dengan bebatuan oleh masyarakat sampai meninggal. Itu rajam. Batunya tidak kecil, tidak juga terlalu besar. Sebab kalau terlalu kecil, lama meninggalnya. Kalau terlalu besar, terlalu cepat meninggal. Sementara jasad ini yang perlu hukuman. Dia merasakan kelezatan melalui jasadnya, maka dia perlu juga merasakan pedihnya hukuman itu. Dan ini akan mengantar kepada taubat yang sangat luar biasa. Baik, faqimhu alayya. Tegakkan hukuman itu kepadaku. Berarti dia datang agar supaya hukuman ditegakkan kepadanya. Siapa yang dia datangi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu ketika itu sebagai apa? Nabi dan Rasul dan penguasa kaum muslimin. Di sini kita mendapatkan ilmu bahwa tegaknya hukuman semacam ini hanyalah dilakukan oleh penguasa atau pengganti penguasa. Adapun yang ditegakkan oleh laskar jihad ahli sunnah wal jamaah ketika di Ambon adalah kekeliruan dan karena kesalahpahaman dari sebagian ustaz dan lebih banyak lagi menjadi pengikut saja. Fa'aqimhu alayya. Tegakkanlah kepadaku. Maka Nabi SAW tidak langsung menegakkannya. Nabi panggil walinya. Coba lihat. Wali sangat penting dalam Islam. Wanita tidak bisa lepas dari wali. Wanita tidak bisa lepas begitu saja. Tidak memperdulikan kedua orang tuanya, pamannya, adik bapaknya, saudaranya, kakak, adiknya. Mereka terikat dengan kewalian. Dalam penegakan hukum, walinya yang dipanggil. Dan banyak hukum dalam Islam itu berhubungan dengan wali. Meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Menikahkan, mempuasakan nanti. Sebagaimana yang menerima warisannya juga adalah ahli walinya. Dan perwalian itu hanyalah tegak melalui pernikahan resmi. Disinilah luar biasanya Islam dalam hal hubungan lelaki dan wanita. Sempurna dalam menjaga perkara ini agar supaya apa? Tegak. Agar supaya tegak
nasab yang jelas, perwalian yang jelas. Beda di negeri-negeri kafir. Iya. Banyak orang tidak ditahu siapa bapaknya, yang mana ibunya. Negeri-negeri kafir, negeri maju, tidak tahu kemajuan apa. Kira-kira apanya yang maju? Maju yang dipahami oleh akal maju. Apanya kira-kira yang maju? Perekonomian? Siapa yang bilang? Mereka tergantung dengan banyak negara. Iya. Iya. Mereka juga mempunyai utang-utang. Keamanan? Keamanan lebih tidak ada. Perindustrian? Maju apanya? Apa yang dihasilkan dari industri mereka yang justru semakin membuat kekacauan di dunia? Penghasil polusi udara yang paling besar adalah negara maju yang menyebabkan lapisan ozon itu terbuka. Jadi industri mereka yang justru merusak dunia. Apanya yang maju? Yang maju adalah dosanya, maksiatnya, kecongkakannya, ketakaburannya. Yang maju adalah perfilmannya. Itu yang maju. Hiburannya. Kebodohan mereka yang maju. Yang hakikatnya adalah manusia yang semakin ketinggalan zaman. Demikian pula negeri Iran. Ini negeri termasuk negeri yang paling kacau nasabnya. Terlalu banyak anak zina di sana. Tidak tahu mana bapaknya. Negerinya Khomeini, penjahat besar dalam Islam. Tetapi banyak orang yang tertipu dalam tindakan-tindakan Khomeini. Dalam agama Syiah pun Khomeini sebenarnya penjahat agama. Sebab dia berhasil menipu, akhirnya membuat aturan baru dalam agama Rafidah ini. Agama Rafidah itu meyakini prinsip yang paling sakral, imamah. Meyakini imam, 12 imam. Hanya imam yang ke-11 meninggal tanpa punya anak. Tapi syaitan dari kalangan jin dan manusia, dari Rafidah ini gelisah. Tidak ada lagi syahwat, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi kesesatan. Akhirnya mereka membuat ada anaknya disembunyikan dalam gua. Sirdar ini terus dinanti. Sudah 1000 ratusan tahun. Dinanti itu. Semenjak dianggap ada di dalam. Sampai sekarang dinanti dan dinanti. Dinanti dan dinanti. Sesuatu yang dibuat-buat. Karena ada yang dinanti, maka dibuat selanjutnya naib-naib, wakil-wakil imam. Wakil-wakil imam ini yang mengumpul uang, yang berfatwa. Tetapi ada hak khusus yang hanya dimiliki oleh imam. Pengganti-pengganti tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Di antaranya berperang. Hanya imam yang menegakkan perang. Ini dalam kitab induk mereka. Al-Kutubul Arba. Mereka punya kitab buatan. Ini ditambah dengan 4 lagi. Kutubul Thamaniyah. Buatan. Supaya tidak mau kalah dengan Kutubul Sittah. Dan kitab-kitab kaum muslimin.
tegaknya jihad. Tapi mereka sekarang mempunyai negara Iran, punya kekuatan, punya ini. Khomeini berpikir, ini jihadnya dia. Dia keluarkan mereka dari terbelenggunya dalam kebodohan ini kepada kebodohan yang lebih besar. Mereka melihat bahwa ulama-ulama mereka yang tertentu, ini dikenal dengan negeri ayat-ayat, yang sampai ayat-ayat mereka, ayatullah ini, ayatullah ini, ayatullah ini, macam-macam ya. Ini sudah sampai ke dalam jenjang ilmu dan ijtihad yang luar biasa, bisa mewakili imam dalam mengambil hak-haknya imam. Dan Khomeini yang menempatkan dirinya pertama berdiri negara ini. Ini pahami ini hakikat negara ini. Makanya yang sampai dalam kedudukan ini, sudah disederajatkan dengan imam. Mirip dengan Tuhan sudah. Ucapannya apanya luar biasa, mengerikan sudah. Di negeri ini dihalalkan mut'ah. Dan banyak ribuannya, ada ribuan orang Indonesia dalam pertukaran pelajar atau pendidikan yang pergi ke sana. Dan orang Sulawesi lumayan juga, mungkin sudah sampai ribuan pula. Waspada gerakan penyesatan melalui Syiah Rafidah. Di sana ditawarkan, perzinahan atas nama agama, kawin kontrak, tanpa wali. Karena itu banyak anak-anak yang lahir dari tahu siapa orang tuanya. Dan ini banyak di Iran, menjadi tanggungan negara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang pernah ke sana, pemerintah, aparat, utusan dan semacam itu mengetahui perkara itu. Islam datang untuk menjaga nasab, kewalian dijaga dalam banyak perkara, supaya jalur darah, jalur nasab itu tetap terjaga, supaya tidak terjadi kekacauan di muka bumi. Nabi berkata kepada ahli warisnya, kepada walinya, ahsin ilayya, berbuat baik kepadanya sampai dia melahirkan, kemudian datangi saya. Fafa'al, dia lakukan. Berarti apa? Si orang tua atau si wali berbuat baik. Ini syariat. Orang yang akan dihukum, kalau hamil maka apa? Tidak boleh ditegakkan hukum padanya kecuali setelah melahirkan. Demikian pula wanita yang hamil, yang akan menikah, maka masa iddahnya adalah lahirnya si anak. Baik, Masya Allah, ini menunjukkan bahwa si anak tidak bersalah. Dia tetap harus diselamatkan. Dan si ibu masih diperlukan. Bahkan Nabi perintah berbuat baik kepadanya. Berapa lama ini? Kita tidak tahu, yang jelas berbulan. Yang nampak berbulan ini, masa penantian ini. Setelah melahirkan, wanita tetap datang. Padahal di setiap saat dia bisa saja meralat ucapannya, saya tidak melakukan. Ketika dia mengatakan saya tidak lakukan, maka tetap tidak akan bisa ditegakkan, sebab tidak ada saksi, tidak ada yang bisa menuntut. Dan siapa yang menuduh selain istri atau suami, siapa yang menuduh, maka dia harus mendatangkan 4 saksi yang melihat jelas, jujur. Tanpa 4 saksi, maka yang menuduh yang akan mendapatkan hukuman.
dari perzinahan. Kalau tidak mendatangkan 4 saksi, maka yang menuduh yang akan mendapatkan hukuman. Kenapa? Ini aib yang sangat menjijikkan. Aib yang tidak pantas diobral. Sesuatu yang harusnya ditutup dan ditutup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Semua umatku dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Si wanita tidak terang-terangan, tapi dia hanya mendatangi imam kaum muslimin untuk ditegakkan padanya hukuman. Terus kalau misalnya dia tidak datang, dia hanya sekedar bertobat, dan dia melihat dirinya mampu bertobat dengan tobat nasuha, dan benar dia mampu meninggalkan perbuatan itu, tidak mengulanginya, memperbaikinya, maka yang seperti ini lebih afdal, kata Syekhul Utsaimin, untuk tidak datang, minta ditegakkan hukuman padanya. Ketika dia mampu melihat dirinya mampu taubat nasuha. Tapi ketika dia tidak mampu menahan dirinya, sebentar terjatuh lagi, maka taubatnya yang baik bagi dia mendatangi imam. Supaya dengan ditegakkannya hukuman itu dia selamat dari bencana yang sangat mengerikan. Ada pun mereka yang justru menyebutkan dirinya telah melakukan ini. Ini tanda-tanda besar orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan. Siapa yang mengatakan semua umatku akan dimaafkan kecuali yang terang-terang. Aib. Perkara seperti ini hendaknya ditutup. Dan Masya Allah, di sini terlihat luar biasa keinginan taubat bagi si wanita. Kita lanjutkan dulu. Dia datang, maka Nabi memerintahkan, "Fasyudda kalimat buat pakaiannya syudda," artinya apa? Dilipat, diikat, supaya dalam proses rajam tidak tersingkap. Dalam sebagian kondisi, matanya ditutup supaya dia tidak menyaksikan. Kemudian rajam ditanam. Pernah di zaman Nabi ada yang ditanam, lelaki dirajam, kemudian lepas. Lepas dia tidak akui lagi. Sudah tidak bisa dirajam. Dan dilanjutkan rajamnya. Sebab ini perkara pengakuan. Atau 4 orang saksi. Kalau lelaki dan istrinya, maka saling melaknat. Saling melaknat. Si suami melihat, si istri aku melihat. Dia tidak datangkan saksi, bisa. Saling melaknat. Setelah itu dipisah selama-lamanya. Saling melaknat ini akan berakibat siapa yang bersalah. Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan sesuai dengan hikmahnya siapa yang akan dilaknat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanam, pakaian ditutup, kemudian disaksikan oleh kaum muslimin, dirajam, dilempar. Bukan dengan batu yang kecil, bukan juga yang terlalu besar, yang sedang. Agar supaya kalau terlalu kecil lama meninggalnya. Nabi bersabda, "Idza qataltum fahsinul qitlah." Jika kalian membunuh dengan cara yang baik. Dan tidak juga yang besar, sebab satu kali lempar bisa langsung mati. Sebab proses ini supaya dia merasakan akibat dari perbuatannya, penyesalan yang sangat. Tetapi Masya Allah, penderitaan sesaat ini apa artinya jika dibandingkan dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa ini? Lebih tidak akan tahan orang yang dirajam jika dia harus mendapatkan hukuman
di negeri akhirat akibat perbuatannya. Syariat Islam di dalamnya terkandung nilai-nilai rahmah, nilai-nilai kebaikan. Hukuman ini hukuman dalam rangka lahirnya penyelamatan yang lebih hebat. Dalam rangka lahirnya penyelamatan. Orang yang tidak berakal, orang yang kafir, orang yang rusak hatinya, tidak akan bisa melihat hukum rajam. Tidak akan bisa menganggap hukum rajam. Dia akan menganggap ini hukum biadab. Hukum tidak masuk akal. Ini hukum terlalu berlebihan. La ilaha illallah. Hukumnya pencipta alam semesta. Kita anggap biadab. Kita anggap tidak pantas. Kita anggap berlebihan. Lihatlah hukum apa yang kalian lakukan. Yang kalian terapkan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran itu. Apa yang kalian lakukan? Kalian membuat tempatnya justru semakin aman. Lokalisasi. Hukuman apa yang kalian tegakkan? Hukuman apapun yang ditegakkan keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lepas dari dua. Pertama, gulu, berlebihan. Yang kedua, penyepelean. Dan semuanya semakin melahirkan bencana. Tidak semakin menutup perzinahan, tetapi semakin menyebarkan perzinahan. Tapi dengan hukuman ini, Masya Allah, si pelaku bertaubat dan mendapatkan pembersihan diri. Bersihnya dia, bersih budi. Dan sekaligus apa? Menjadi ilmu bagi orang-orang yang telah atau akan melakukan tetapi belum mendapatkan hukum. Akan melahirkan taubat, akan melahirkan sadar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai dirajam, pakaiannya ditutup. Coba lihat, pakaiannya ditutup. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan supaya auratnya tidak tersingkap. Ini apa? Penjagaan aurat, penjagaan kehormatan. Walaupun manusia sudah meninggal, kaum muslimin menjaga ini. Syariat Islam menjaga ini. Rasulullah SAW datang di atas agama yang sangat mulia. Dalam membunuh musuh dilarang mencincang-cincang. Mati-mati selesai. Dosa lagi dipotong-potong, dosa lagi dihinakan. Dalam peperangan tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh orang-orang yang hanya kerjanya di tempat-tempat ibadah saja, yang tidak mau tahu menahu tentang peperangan. Mereka yang tidak terlibat tidak boleh. Lihat Islam dalam jenazah, orang yang dimandikan. Ini mayat sudah, tapi tetap auratnya tetap harus dijaga. Auratnya tetap harus ditutup. Dan di sini kita lihat dalam proses rajam tetap harus ditutup. Ini Islam datang di atas kemuliaan agama, di atas nilai-nilai rahmah, menjaga kehormatan seseorang. Walaupun orang itu adalah orang yang mendapatkan hukuman. Bahkan thumma shalla 'alaiha. Nabi salati. Kalau disalati berarti apa? Didoakan. Dan apa doa? Ini disalati, didoakan. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa doa itu. Doa kebaikan yang sangat luar biasa. Melahirkan pertanyaan kepada Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ya Rasulullah, kamu sholat kepadanya wahai Nabi Allah pada dia telah berzina." Pada Nabi SAW pada dia telah berzina. Kamu sholat ini ya Rasulullah wahai Nabi Allah pada dia telah berzina. Coba lihat apa kata Nabi SAW. Dua kalimat. Sungguh dia telah bertobat dengan tobat yang kalau seandainya dibagi di antara 70 penduduk Madinah. Penduduk Madinah ini apa ya? Binaannya Nabi di sini.
Sahabat-sahabat mulia berkumpul di situ. Iya. Ini penduduk Madinah. Iya. Kalau seandainya dibagi di antara 70 penduduk Madinah, lawasi'athum. Taubat ini masih sangat luas. Tahu makna lawasi'athum? Wasi'at, melingkup. Coba lihat matahari. Langit ini wasi'at, melingkup bumi. Iya, bumi ada di dalamnya. Iya, dan masih luas. Itu namanya wasi'at. Taubat ini masih wasi'at. Luasnya ini nilai taubat. Dan ini memberi ilmu kepada kita bahwa ada taubat yang sempit, ada yang luas. Iya. Taubat itu berjenjang-jenjang. Dan taubat wanita ini wasi'athum. Iya, wasiat yang sangat luas. Taubat yang sangat luas. Taubat yang sangat luas, luar biasa. Nabi pertegas sebabnya. Wahal wajadta taubatan afdala min. Apakah engkau menjumpai? Bukankah engkau menjumpai? Bukankah engkau tahu? Iya. Apakah engkau tahu? Apakah engkau menjumpai? Ada taubat yang lebih afdal dari taubatnya anjadat. Wanita yang telah selamat, telah menyerahkan binafsi dirinya lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberi ilmu tentang makna taubat. Penyerahan diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, siap menerima apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, wanita ini telah melakukan zina. Datang kepada Nabi ditegakkan hukuman. Kemudian setelah itu dia kembali. Suruh kembali. Beberapa bulan kemudian baru ditegakkan. Selama penantian. Coba lihat, selama penantian. Apa yang dialami? Apa yang dialami selama penantian? Walaupun walinya disuruh berbuat baik, dia harus menanggung malu. Kemudian beban kandungan yang semakin berat. Yang luar biasa sakitnya saat melahirkan. Tapi lebih parah lagi, sebab dia sudah melihat anaknya yang dia harus tinggalkan. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, kesempatan masih terbuka. Sekedar mengakui. Iya, saya tidak pernah melakukannya. Tapi tidak. Dia telah menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima hukuman di atas ilmu. Dia tahu hukuman apa yang akan dia terima. Ini jadat binafsiha, betul-betul telah menyerahkan dirinya lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas wasiat. Taubat yang betul-betul sangat luas. Perhatikan kalimat wasjadat binafsiha lillah. Dia telah pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberi ilmu bahwa dalam taubat sangat ditentukan oleh keikhlasan dalam taubat. Penyerahan murni lillah, hanya untuk Allah. Banyak sekali kandungan kejiwaan yang dialami oleh wanita. Bisikan untuk mengingkari, apalagi tanggungan rasa malu yang setiap hari, beban penderitaan, sakit, bagaimana malunya keluarga, bagaimana perkataan orang. Kemudian beban yang tidak kalah hebatnya, melihat anaknya sudah. Dia harus tinggalkan. Tapi tetap dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi sedih, tertekan, nilai-nilai yang bercampur baur, seluruhnya runtuh di hadapan Nabi. Telah menyerahkan jadat binafsiha lillah. Betul-betul dia pasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang bandingkan dengan 3 sahabat, tobatnya 3 sahabat. Yang mana? Bumi terasa sempit, padahal bumi itu sangat luas. Kenapa jiwa terasa sempit? Kondisi-kondisi yang dialami oleh orang-orang yang telah menyerahkan dirinya pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam taubat. Ini taubat nasuha yang sangat luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan ilmu kepada kita supaya bisa memahami, meyakini, memantapkan dan mampu mewujudkan nilai-nilai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, taubat itu sangat luas, dan ingat,
sesuatu yang sangat luar biasa mendatangkan bahagianya Allah adalah taubat ini. Taubat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang mengangkat kita untuk ikhlas dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang menyebarkan aib berita bahwa si fulan, seorang yang mengaku hadis, melakukan pelecehan, bahkan perzinahan, yang orang tersebut memiliki bukti berupa foto pengakuan sang wanita yang dizinai dengan tujuan untuk membongkar kedustaan yang tertulis. Ini tidak boleh. Ini aib. Dan tidak boleh dalam hukum Islam. Yang melapor ini harus dicambuk. Yang melapor ini akan dicambuk. Sebab tidak mendatangkan 4 saksi. Tapi demikianlah negeri kita. Negeri anta berantah. Siapa yang kuat, dia yang menang. Kuat uangnya, kuat kekuatannya, kuat akal bulusnya, kuat kedustaannya, kuat tenaganya, kuat yang lainnya. Bukan kuat imannya, bukan kuat ilmunya, bukan kuat hujjah dan bayinahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan terus memperbaiki penguasa kita. Demikian pula para aparat, para ulama di negeri kita, para pemuda, kita seluruhnya kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah ilmu kita dan semakin mengukuhkan kita dalam amalan-amalan salehah, menjadikan kita orang-orang yang bersabar dalam berdakwah dan kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah.